Ternyata ini. Assalamualaikum. Iya benar, jenengan siapa? Jenengan tahu dari mana kami sedang mencari paku bumi kehidupan? Kalau begitu, apa tidak sebaiknya jika kita berkomunikasi secara langsung dengan cara jenengan masuk ke jasad salah satu di antara kami agar kita bisa lebih jelas komunikasinya? Oh nggih, kalau begitu monggo, terserah jenengan mau masuk ke siapa, saya atau teman saya ini, silahkan. Bolehkah saya duduk? Silahkan, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sarkoni. Sarkoni. Namamu siapa? Nama saya Robi Sarkoni. Namamu bagus sekali. Ya, alhamdulillah. Harus berterima kasih kepada orang tuamu karena telah memberikan nama yang bagus. Ya, alhamdulillah, nama pemberian dari orang tua saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi kau menanyakan kepadaku, tahu dari mana diriku bisa mengetahui kalian sedang mencari paku bumi. Jadi, tentu saja semua makhluk yang ada di sini mengetahui bahwasanya paku bumi kehidupan akan diambil oleh seseorang. Ya, siapa lagi jikalau bukan kalian-kalian ini? Karena tidak ada lagi manusia-manusia seperti kalian ini di tempat ini. Ya, tapi saya pernah mendengar dari salah satu sosok di wilayah ini, katanya bukan hanya kami bangsa manusia yang datang ke tempat ini. Betul sekali. Tapi kenapa jenengan sangat yakin bahwa kamilah yang benar-benar nantinya pasti mengambil paku bumi kehidupan itu? Karena kalian sudah memasuki wilayah ini. Itu berarti kalian sebentar lagi akan memasuki wilayah di mana Maha Guru Besar Syekh Syarif Muas Al-Katan berada. Saya mengenal beliau, namun beliau tidak mengenal saya. Tapi itu wajar, karena siapalah diri saya ini. Astagfirullah, ngeblur terus. Tentu banyak sekali yang mengenal beliau. Namun beliau belum tentu mengenal siapa-siapa yang sudah mengenali beliau. Namun sebelum kita berbicara paku bumi kehidupan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Silakan. Apakah boleh? Silakan, silakan. Sepertinya kalian sedang tertimpa musibah. Iya, benar sekali. Kenapa temanmu itu sepertinya tidak sadarkan diri? Ya, seperti
Yang kami lihat sih, sahabat saya yang satu itu dilukai oleh salah satu sosok penghuni wilayah ini. Siapa? Yang saya yakini itu adalah dari golongan manusia juga, namun sangat berbeda dengan kami ini. Seperti apa wujudnya? Dia tidak memakai pakaian seperti kami, namun dia itu seperti putih merah. Saya tahu. Pasti mereka. Apakah kau dikejar-kejar oleh mereka? Ya, benar, kami dikejar. Dan yaitu salah satu dari kami ada yang terluka oleh mereka. Dan yang satunya, menurut informasi dari sahabat kami, itu dibawa oleh mereka. Mereka pasti salah paham. Sebenarnya siapa mereka? Apakah jenengan tahu? Saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Namun memang benar bahwa dia itu manusia seperti kalian. Hanya saja mereka berbeda dengan kalian. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dengan manusia-manusia normal seperti kalian. Namun sebenarnya mereka ini adalah manusia yang baik. Hanya saja mungkin mereka salah paham dengan kalian karena mereka tidak suka dengan apa yang sudah terjadi di tempat ini. Di tempat ini banyak pepohonan yang dipotong oleh manusia, sehingga mereka mungkin merasa terancam keselamatannya, sehingga ketika melihat manusia mereka marah. Mereka mengira manusia yang dilihatnya adalah manusia yang telah menebang pohon-pohon di tempat ini. Oh, begitu. Pantas saja pada saat itu saya mendengar ada suara-suara dari gergaji. Mungkin saja ada bangsa manusia yang datang ke sini untuk melakukan penebangan pohon liar kemungkinan. Betul. Mereka memang dari golonganmu. Manusia-manusia yang mencuri pohon-pohon yang bernilai sangat tinggi. Yang mereka curi, yang mereka tebang, itu pohon-pohon yang mungkin bisa dikatakan langka. Mana mungkin jika hanya mencuri pohon biasa, mereka mau datang ke tempat seperti ini. Iya, benar. Sama saja itu mencuri harta yang nilainya sangat tinggi. Ya, jadi... Tapi sebentar manusia, saya merasa tidak nyaman di tempat ini. Lalu? Apakah kita bisa berpindah ke dekat sana? Oh, iya, bisa. Mari kita ke sana. Baik. Di sini saja bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Mohon maaf, bolehkah saya bertanya? Silahkan. Kenapa jenengan menginginkan kita berpindah tempat? Apa kau tidak kasihan dengan temanmu itu? Oh, iya, jika ditinggal terlalu jauh. Iya, benar. Apabila temanmu itu dimakan binatang buas bagaimana? Iya. Itu sebenarnya tujuanku.
Jadi manusia, mungkin baru pertama kali ini dalam seumur hidup saya bisa berbicara langsung dengan manusia, apalagi memasuki jasad manusia. Dan ditambah lagi, jasad manusia ini jasad yang luar biasa, karena jasad ini beserta dirimu akan mengambil pusaka paku bumi kehidupan. Amin, amin. Mudah-mudahan. Berarti saya sedang memasuki manusia yang suci, manusia yang ikhlas. Insya Allah. Begitupun dengan dirimu, juga temanmu itu. Tadi kau mengatakan bahwa temanmu yang satu dibawa oleh mereka. Iya, benar. Hati-hati saja. Karena jikalau mereka tidak mau berpikir panjang, bisa saja temanmu dianiaya oleh mereka. Subhanallah. Namun mudah-mudahan di antara banyaknya mereka ada yang berhati baik, Ya, mudah-mudahan. sehingga temanmu bisa selamat. Ya, seperti yang saya lihat, saudara kami yang di sini itu terluka parah. Dan saya benar-benar khawatir dengan kondisi sahabat kami yang satunya yang dibawa oleh mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan kalian? Sedangkan kalian katanya sedang bertugas untuk mengambil paku bumi kehidupan. Ya, justru Sedangkan temanmu seperti ini. Justru- Lalu apa yang harus kalian lakukan? justru itulah yang sedang kami bingungkan. Kami sedang menuju ke tempat di mana Syekh Jubah Biru itu berada untuk menyusul sahabat kami yang satunya, sahabat kecil. Namun kami dalam perjalanan tertimpa musibah. Jadi kami harus bagaimana itu kami bingung. Yang pasti kemungkinan kami akan membantu atau menolong sahabat kami dulu. Sebenarnya saya pernah mendengar pada saat itu, mungkin ribuan tahun lamanya atau ribuan tahun yang lalu, bahwasanya ada suatu wilayah yang terkena musibah, wabah penyakit, sakit yang tiada obatnya. Ya, Namun Syekh Jubah Biru datang ke tempat itu dan membawa paku bumi kehidupan. Lalu di tempat itu langsung sembuh semua. Jadi kemungkinan jika sahabatmu itu tidak bisa disadarkan atau tidak bisa disembuhkan, mungkin saja jika kau sudah mendapatkan paku bumi kehidupan, kau bisa menyembuhkannya dengan mudah. tapi Seperti yang dilakukan Syekh Jubah Biru kala itu. iya, tapi apakah mungkin kami tega meninggalkan sahabat kami yang satu ini sedang dalam kondisi terluka parah dan satunya kami tinggalkan, sedangkan kemungkinan yang dibawa oleh bangsa manusia yang mungkin penghuni wilayah ini itu sangat-sangatlah brutal atau ganas. Sebenarnya jika mereka pun tahu bahwa kalian-kalian ini adalah manusia yang sedang mencari Syekh Jubah Biru untuk mengambil pusaka paku bumi kehidupan, saya yakin bahkan mereka-mereka yang telah membuat temanmu terluka bisa saja menolong kalian. Karena mereka-mereka ini juga sangat mengagumi, menghormati kepada Syekh Jubah Biru. Jadi seharusnya yang kau pikirkan sekarang, bagaimana caranya agar mereka-mereka itu tahu bahwa kalian di sini itu sedang mencari pusaka paku bumi kehidupan.
Saya yakin jika mereka tahu, malah mereka bisa saja mengantarkanmu kemanapun yang kau inginkan. Bahkan mereka bisa melindungimu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mudah-mudahan nanti kami bisa bertemu dengan sosok atau makhluk itu lagi, dan mudah-mudahan kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka juga. Namun satu hal yang harus kau ketahui, bagaimana caranya kau bisa menjelaskan kepada mereka. Ya, Sedangkan dari bahasanya saja mereka tidak mengerti apa yang kalian katakan. Begitupun juga dengan kalian tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi permasalahan ini membutuhkan kejelian. ya, Kalian harus sabar. Namun satu hal yang harus kalian ingat, seperti yang sudah kukatakan, sebenarnya jika paku bumi kehidupan ini sudah ada di tangan kalian, semua masalah pasti selesai. amin. Temanmu bisa sadar kembali, dan temanmu yang dibawa oleh mereka pun sepertinya akan segera kembali. Atau begini saja, saya memiliki banyak teman di tempat ini. Bagaimana jika nanti saya ikut membantumu? Saya akan mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa manusia-manusia ini bukan manusia-manusia yang menebang pohon. Manusia-manusia ini justru datang ke sini karena ingin menemui Syekh Jubah Biru. Dengan saya mengatakan seperti itu, mungkin mereka akan berubah pikiran. Bahkan mereka mungkin akan bisa menolong kalian. Berarti mereka juga kemungkinan memiliki pendamping-pendamping dari golongan seperti jenengan juga. Tentu saja. Alhamdulillah. Bahkan yang mereka sembah itu dari golongan kami. Ya. Itu sebenarnya salah. Namun tidak perlu ada yang disalahkan. Memiliki kebiasaan seperti itu mungkin bisa dikatakan sudah menjadi adatnya mereka. Ya. Tetapi manusia, kedatanganku kemari semata-mata hanya ingin membantu kalian, karena saya melihat kalian sepertinya sedang terkena musibah. Ya, benar. Barangkali dengan saya berbicara seperti apa yang sudah saya bicarakan bisa membuat pikiran kalian lebih tenang. Ya. Dan satu hal lagi manusia, saya benar-benar tidak memiliki tujuan untuk meminta paku bumi kehidupan jika kalian sudah mendapatkannya. Jikalau kalian sudah mendapatkannya, sama sekali saya tidak menginginkannya. Karena saya tahu, saya sadar bahwa makhluk seperti diriku ini tidaklah pantas untuk memiliki pusaka paku bumi yang begitu luar biasanya. Jadi, jangan sampai kalian berpikir kedatanganku kemari karena ada keinginan atau tujuan yang lain. Itu tidak manusia. Ya, justru kami malah sangat-sangat berterima kasih dengan kehadiran jenengan, bisa membantu atau memberikan informasi, dan mungkin saja jenengan bisa menjelaskan tentang paku bumi kehidupan itu. Jadi seperti yang sudah saya katakan. Namun, apakah saya boleh meminta satu hal kepada kalian? Apa itu? Bolehkah saya meminta itu Apa? seperti yang kau hisap? Oh, rokok. Iya. Bentar. Jadi, saya meyakini mungkin saya tidak bisa menceritakan banyak tentang paku bumi kehidupan. Namun, kalian akan membuktikannya secara langsung nanti
ketika kalian sudah mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan. Kalian pasti akan kaget, bahkan mungkin akan tercengang ketika kalian sudah memegang pusaka paku bumi kehidupan. Kalian akan melihat kejadian-kejadian yang mungkin belum kalian pernah lihat. Mungkin dari makhluk-makhluk yang sebelumnya berusaha mencelakaimu, bisa saja dia datang memohon ampun kepadamu. Mungkin makhluk-makhluk yang tadinya menginginkan paku bumi secara paksa, bisa saja mereka datang dengan menghormatimu tanpa meminta pusaka paku bumi. Karena dengan melihat saja mereka sudah tahu bahwasanya mereka tidak pantas untuk memilikinya seperti diriku ini. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi manusia, saya ingin berpesan kepada kalian. Jikalau kalian melihat sesuatu yang biasa kalian lihat di tempat kalian, atau jikalau kalian mendengar sesuatu yang biasa kalian dengar di tempat kalian, kalian harus benar-benar waspada. Apa kalian ingin saya berikan contoh? Apa itu? Contohnya begini manusia. Jikalau kalian melihat suatu pasar yang ramai, berarti itu bukan pasar yang seperti kalian lihat di tempat kalian. Jika kalian melihat manusia berbondong-bondong layaknya manusia seperti kalian, berarti itu bukan manusia. Mungkin juga jika kalian mendengar suara yang biasa kalian dengar di tempat kalian, suara-suara kendaraan, itu juga harus kalian waspadai. Itu hanya suara-suara yang akan menipu kalian untuk pergi meninggalkan tempat ini, dan kalian akan mencari sumber suara itu datangnya dari mana. Lalu kalian akan tersesat. Pantas saja saya di sini perasaan jauh dari pemukiman. Namun saya sesekali mendengar suara motor, suara mobil, dan suara-suara alat berat. Berarti itu bukan dari bangsa manusia seperti kamu. Tentu saja bukan. Kau dengar itu? Ya, benar. Jika kau tidak percaya, kau cari sumber suara itu. Saya jamin kau tidak akan bisa kembali lagi ke tempat ini. Alhamdulillah. Karena apa? Itu perbuatan-perbuatan jin yang ingin menyesatkan manusia, ingin membuat manusia menjadi pengikutnya dengan caranya masing-masing. Jikalau manusia pada umumnya mendengar suara seperti itu, pasti kau berpikir, di mana ada suara itu? Ya, benar. Berarti di sini ada manusia selain kita. Ya. Lalu kau pasti berinisiatif untuk mencarinya. Kau pergi meninggalkan tempat ini, hilanglah kau sudah manusia. Ya, alhamdulillah dari waktu kami di tempat ini memang sering, tapi alhamdulillahnya kami tidak pernah menghiraukan itu. Bagus manusia. Yang lebih harus kalian waspadai lagi satu, yang ini mungkin sangat sulit untuk kalian hindari. Karena saya tahu kalian ini laki-laki. Ya. Bisa saja suatu saat nanti, jika memang kalian masih lama di tempat ini, bisa saja kalian melihat perempuan yang sangat cantik meminta tolong kepada kalian. Itu juga sebaiknya jangan sampai kalian menolongnya.
karena ikut tipu daya dari bangsa jin. Biasanya hal seperti itu dari benar-benar dari golongan manusia atau dari golongan seperti jenengan? Dari golongan sepertiku. Maka dari itu, saya tahu kalian berasal dari tempat yang jauh. Ya. Tentunya semua makhluk yang di sini menganggap kalian ini bodoh. Iya, iya. Jadi makhluk-makhluk yang di sini melakukan berbagai macam cara untuk membuat kalian bingung, membuat kalian tersesat, membuat kalian terancam, terluka, bahkan bisa saja membuat kalian mati. Tapi seperti yang sudah saya katakan, jikalau kalian sudah membawa paku bumi kehidupan, kalian akan melihat suatu hal yang berbalik. Yang jahat pasti akan mendekat menjadi baik. Dan mereka menjadi baik bukan berpura-pura karena menginginkan benda tersebut, tetapi memang karena mereka sangat mengagumimu, sangat menyeganimu, sangat menghormatimu, sangat menghormati kepada siapapun yang memegang pusaka paku bumi. Begitupun dengan manusia. Jikalau manusia memiliki musuh yang dirasa musuh itu bisa dikatakan musuh bebuyutan. Jikalau kalian memiliki pusaka paku bumi, mungkin mereka akan datang tanpa rasa malu dan meminta maaf kepadamu. Luar biasa. Kalau untuk semacam kekayaan, kalian pasti sudah mendengarnya. Iya, benar. Dan kalian pun jangan kaget jika kalian sudah diamanahi untuk memiliki pusaka paku bumi kehidupan, lalu kehidupan kalian berubah. Jangan sampai kalian lupa dari mana asal kalian, siapa yang menciptakan kalian. Iya. Gusti Allah Maha membolak-balikan hati seorang manusia. Saya tahu persis manusia dikala susah ingat kepada Tuhan. Namun biasanya dikala senang mereka akan melupakan Tuhan. Iya. Jadi saya mengingatkan sebelum kalian mendapatkan. Karena saya yakin pastinya kalian yang ikut datang ke tempat ini pasti akan diberi satu-satu. Jadi jika kehidupan kalian berubah, satu hal yang harus kalian ingat-ingat betul. Jangan sampai melupakan siapa yang telah menciptakan. Insya Allah. Karena jika kau melupakan siapa yang menciptakanmu, kau bisa saja langsung dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, agar kau ingat lagi kepada Sang Pencipta. Iya, iya, paham. Bisa saja nyawa yang kau diambil. Jadi lebih baik ingatlah kepada siapa yang menciptakan. Baik. Insya Allah. Mungkin saya rasa saya sudah sangat lama berbicara dengan kalian. Mungkin ini waktunya saya untuk pamit, untuk pergi meninggalkan kalian. Terima kasih banyak atas wejangan dari jenengan, dan informasi-informasi dari jenengan sangat penting dan membuat kami nantinya bisa menjadi lebih waspada di tempat ini. Sebenarnya begini manusia, saya hanya teringat dengan ajaran saya bahwa sebagai sesama kaum muslim harus saling tolong menolong. Iya. Sehingga ketika saya melihat kalian sedang tertimpa musibah, saya seperti terketuk hatinya untuk mendatangi kalian dan berbicara seperti yang sudah kita bicarakan. Ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan temanmu segera mendapat pertolongan. Amin. Dan yang satu segera kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
banget. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin tidak bisa saya jelaskan lagi satu persatu atau saya menyimpulkan satu persatu apa yang sudah dijelaskan oleh sosok yang tadi masuk ke Ragama Wongso. Siapa sih? Tadi siapa lupa namanya. Namun dia memberikan sesuatu wejangan dan kata-kata yang nantinya mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih waspada di tempat ini. Berarti baik. Insya Allah baik. Ya, saya juga merasakan, ya pasti Mas Doga juga tahu lah ya, kalau Iya. makhluk jahat yang masuk sama makhluk yang baik masuk, kita bisa membedakan dan merasakan. Iya benar. Gimana selamatnya? Belum sadar juga ya. Itu aku di sana. Ya sudah lah Mas Doga, kita istirahat saja, karena kalau kita mencari caplang juga malam hari nggak mungkin. Ya itu nanti kita bicarakan karena mungkin ini teman-teman sudah mendengarkan sendiri secara langsung. Jadi ini kita sambil istirahat saya jelaskan ke Mbak Wongso langsung ya teman-teman ya. Kalau nanti kita bisa minta tolong Bos Iron atau Patih Wiranyamo Iya. untuk mencari caplang. Iya benar. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.